ya itu dia. Jadi ada yang bilang, jadi kalau untuk jadi ketua dia mau cari duit, itu jauh-jauh lah kayak gitu. Tapi kalau saya nanti ingin jadi ketua, ingin membuat yang lebih baik, itu tujuan saya. Ya. Welcome to podcast Cikamen. Oke, Bang, terima kasih Bang. Ya. Sudah mau mampir di channel di Kamel ini. Ini suatu kebanggaan. Seorang rowride mau mampir di sini. Kenapa aku bilang gitu Bang? Sebelum aku pengacara, mungkin Abang sudah duluan eksis di pengacara, baik di dunia pendidikan, dosen ya. Baru di dunia media mungkin sering diundang. Betul Bang ya? Ya. Itu sering diundang di dunia media, kenapa Bang? Ya, biasanya karena ada jadi perkara-perkara yang menarik. Jadi media datang menanya bagaimana. Seperti itu. Iya, nanya-nanya pandangan hukum ya? Ya. Dan juga ya yang pasti karena ya kita dilihat ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Yang dianggap ini kalau mengeluarkan statement bisa istilahnya banyak orang mendengar kan gitu ya. Kalau kayak mungkin orang yang biasa ini pengacara nggak belum. Semua bertahap. Iya, karena aku baru 2017 Bang. Baru masih baby. Nah, Abang dari tahun berapa jadi pengacara Bang? Dilantik advokat itu waktu Pradi ada pertama kali ya 25 Juli 2007. 2007. Jadi itu Pradi pertama kali melantik. Pradi. Sebelumnya kan ada pengadilan tinggi yang melantik. Nah, pengadilan tinggi itu stop 2003. 4 tahun moratorium tidak ada. 4 tahun kosong. 2004, 2005, 2006 tidak ada yang dilantik. 2007 lah pelantikan pertama se-Indonesia. Kebetulan saya di Pekanbaru. Oh iya, berarti dari 2007 itu yang pertama kali dilantik ya? Pradi ya? Wow, keren. 2007 aku masih jadi kurir itu Bang. Abang udah dilantik. Kurir di Pandu Logistik. Karena aku kuliah 2008. Itu masih semester 1, berarti aku udah pengacara. Wow. Udah lama juga Bang ya. Suka duka jadi pengacara udah dirasakan ya? Iya. Ya, siap. Berarti 2007 itulah makanya via media mungkin mengambil statement Abang karena dianggap ya orang berpengaruh juga di dunia pengacaraan. Ya belum lah, itu menurut orang. Kalau menurut kita belum. Iya, kalau menurut orang seperti menurutku karena pas aku pengacara kan aku ingin tahu siapa sih senior yang berkompeten. Kita kan sering pandang, ini satu orang, ini. Bukan karena Abang datang ke podcast ini saya bilang yang berpengaruh, tidak, memang ya kita bisa lihat sepak terjangnya. Abang domisili kantor Abang di mana sih? Sekarang ini sudah setahun ini di Sadai masuk Bengkong. Ada ruko, beli ruko situ, taruh situ. Jadi domisili di Batam. Bukan, aku kira dulu Abang ini pengacara luar karena sering beracara di luar. Kan kita advokat itu kan sejak dilantik dia bisa se-Indonesia beracara. Jadi kalau acara di luar ya ke Medan, Jakarta, Denpasar, ya sudah dijalani. Aku Tanjung Pinang aja udah bangga aku. Udah kemana tadi? Ya, Medan, Surabaya, Bali, Denpasar itu untuk bersidang. Iya. Kalau menangani perkara pergi ke Kalimantan, Palangkaraya lah. Akhir tahun kemarin Palangkaraya. Jadi membantu kepolisian menangkap orang. Sekarang orangnya sudah di penjara. Berarti berhasil ya? Iya. Wow, emang pengacara sana nggak keren, masa dari Batam dipanggil? Korbannya di Batam. Iya. Itu ada sekisah. Jadi kalau yang di Palangkaraya itu jadi ada orang lah kena tipu. Kemudian pelakunya ngaku tinggal di Banjarmasin. Tapi begitu dia sudah nipu-nipu, berulang nipu, selesai nipu, ini klien yang datang ke saya, mana nomor handphonenya? Ini kita lacak, kita minta bantu teman-teman. Akhirnya dia di Palangkaraya. Jemput lah sana ya? Iya, bukan jemput, kita pergi ke sana, ketemu kepolisian di sana, cerita.
Nah, sudah datang lagi buat laporan di Batam bersama polisi Batam datang ke sana, gerbek tangkap orang itu. Wow, keren ya. Ya. Ini memang pengacara Batam luar biasa ya. Luar biasa. Udah pernah ya rata-rata mungkin udah banyak lah pengalaman keluar Batam ya. Bukan hanya di Batam aja pernah bersidangnya tadi. Ya 2009 sudah ke Medan, 2010. Aku kapan ya? Berarti harus banyak belajar sama abang ini nih. Aduh, luar biasa. Yang lucunya lagi tahun lalu waktu awal pandemi. Itu kan pandemi mulai Maret 2020. Iya, Maret. Jadi bulan Maret 2020 itu pandemi, di saat itulah Februarinya saya tuh mendaftar gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jadi ada suami istri, istrinya di Batam, suaminya di Jakarta Timur. Nah, aturan dari hukum acara formil perdata kita, HIR pasal 118 HIR itu ayat 1, gugatan diajukan di tempat tergugat. Nah, tergugat di Jakarta Timur, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi pergi ke sana mendaftar gugatan, sidang, tiba-tiba lockdown. Indonesia. Iya. Bulan Mei pas acara pembuktian ke sana, ada bukti. Itu sampai di bandara Soekarno-Hatta itu naik mobil itu hanya jalan tol itu cuma mobil kami aja. Bulan Mei dulu. Iya karena lockdown itu ya. Jadi sidang pun ya memang hati-hati ya, sepi. Ini Jakarta itu yang biasanya ramai. Ya, itu satu putuslah perceraiannya, oke semua. Nah, itu salah satunya itulah yang menarik. Iya. Yang menariknya karena di tengah-tengah pandemi abang berangkat ke sana. Orang rata-rata di lockdown kan begitu. Tapi karena tugas profesi ya. Iya, harus bertanggung jawab ya. Iya. Berarti abang ini orang yang sangat memegang komitmen bertanggung jawab ketika menangani profesi bang ya. Iya, bukan profesi pengacara aja. Dulu saya 2014 itu kan tamat S2, 2012 di Jakarta S2. Jadi 2014 jadi dosen. 2 tempat di Kota Batam, di Putra Batam dan di Uniba. Ya, tapi di Uniba hanya 1 semester karena ada ya supaya waktunya tidak kejar kan double. Nah, di Putra Batam karena ketat, jadi kita kan merasa aduh ini nanti pekerjaan asli profesi misalnya ke Karimun kemana terkendala ya sudahlah cukup 2 tahun selesai. Ya bukan kita tidak menyenangi tapi memang harus total. Iya, totalitas ya. Berarti abang abang berarti orangnya tipenya nggak mau setengah-setengah ya? Ya, satu itu aja lah kita lakoni. Gitu. Iya, kalau setengah-setengah ya susah juga memfinishkan satu perkara itu ya. Tapi kan ada juga beberapa orang yang memang bisa semua setengah-setengah. Iya. Untuk saya ya tidak. Ya itu pendapat abang. Berarti abang orangnya tipenya tidak mau setengah-setengah. Ketika terjun ke satu tempat atau profesi udah dari situ aja. Fight di situ aja, tidak mau campuri urusan yang lain gitu ya. Itu keren. Jarang orang berpikir gitu bang. Asalkan dapat uang lah, dapat relasi lah, semua jadi di setengah-setengah kan jadinya. Lalu menurut abang nggak cocok lah gitu ya, nggak bagus ya? Bagi saya. Iya, menurut abang nggak bagus. Bertentangan. Tapi mungkin bagi orang lain ya bisa saja kan gitu. Iya. Berarti abang udah S2 juga ya? SHMH ya? Dulu 2010 mendaftar kuliah di Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jadi tiap Jumat berangkat ke Jakarta, Sabtu kuliah, Minggu pulang. Jumat lagi berangkat, Sabtu kuliah, Minggu pulang. Jauh kali kuliah di Jakarta, berarti udah banyak kali biaya habisnya. Ya kalau biaya itu kan relatif lah. Kita lawyer kan punya pertemanan. Jadi 2007 jadi advokat, 2008 buka kantor sendiri. Jadi saya 2007 jadi advokat, itu dari 2005 sudah 2006 itu diterima Mandiri Justice. Masuk karyawan di situ, ada terima Mandiri. Jadi situ Pak Lu Sudirman lah, dekan Fakultas Hukum UIB lah sekarang. Iya. Terima Mandiri Justice ya. Nah, 2006 di situ, 2007 disumpah jadi advokat, masih mengabdi lagi sampai 2008. Siap. Mengundurkan diri, izin sama pimpinan. Pak, saya mau buka sendiri lah, Pak. Kenapa? Ya, kalau saya ikut Bapak terus kapan saya bisa kaya seperti Bapak? Oh iya. Iya. 2008 ya sudah bukan sendiri. Ya syukurlah sampai sekarang bisa berdiri. Jadi ya tetap hubungan baik. Karena keluarnya baik-baik ya? Iya, baik-baik. Bukan karena ada sengketa ya? Wah. Iya. Beliau pun mungkin bangga lihat abang kan? Iya. Yang dulunya jadi di kantornya bekerja sekarang menjadi pengacara yang salah satu pengacara yang
dianggap di Batam. Ya begitu. Pernah berhadapan dengan beliau bang di Ya. persidangan? Pernah berhadapan? Pernah. kalah. Guru sama murid jumpa ya. Kalah. Tapi kadang jadi memang waktu itu ada kisah. Jadi klien itu kayak kesel kita bicara dengan beliau gitu kan. Ya namanya kita berperkara nggak mesti dong. Orang perkara kita lawyer sama lawyer berperkara. Nggak benar itu. Nggak benar betul. Ya kita perkara ya berteman kan, lawyer lawyer berteman. Baper lah dikiranya kita nanti dua kaki kan? Iya. Dikira mereka ya. Padahal kita ya secara karena kita kan hanya mendampingi, bukan orang yang berperkara. Ya. Bukan orang yang punya masalah. Jadi ya masalah mereka hanya sebatas di persidangan kan. Kalau di luar masa kita 10 lawan kita pengacara. 10 musuh kita ya nggak masuk akal. Iya, karena dia klien kita mungkin hanya sekali kan. Iya. Pengacara itu lawan kita selamanya kan begitu. Berarti tapi ada juga bang pengacara yang kadang baper. Iya, ada beberapa Ada ya? teman ada. Ada. Ya kita hanya ketawa aja. Ya ketawa dalam hati. Iya. Ya memang inilah artinya memang itulah serunya pengacara. Ada orang yang memang pendiam, ada yang memang begitu bertuar kayak kesal. Iya. Itu tahapan ya. Tahapan pendewasaan di dunia advokat. Iya, saya dulu begitu. 2008 dulu, 2007 sumpah. 2008 ada dengan senior. Itu dalam gugatan saya itu bilang bahwa nih kuasa hukum ini tidak bermoral begini. Ditegur saya. Jadi itu 2008. Iya. Jadi kalau sekarang saya pernah digitukan orang juga, ketawa saya. Oh dulu saya digini, dulu saya begini, sekarang digini kan. Atau gini bang berpikirnya bang. Ya kamu naruh saya begitu berarti kamu belum pengacara yang banyak makan garam. Karena saya dulu kan belum banyak makan garam sehingga buat begitu. Iya. Betul. Ada. Iya. Cuman gak ada sebut nama. Iya, jangan. Tertawa saya. Waduh, ini saya 10 tahun lalu, ini 13 tahun lalu begini. Saya dibawa gitu. Ini cerita saya 13 tahun lalu ini. Iya. Sekarang saya diginikan. Ini gitu. Berarti kan abang menanggapinya, alah, saya udah pernah berarti pengalaman belum banyak kan gitu. Iya kan? Nah, seperti itu. Iya. Berarti abang pengacara dari 2007. Berarti banyak seperti yang bilang tadi suka dan duka banyak. Ada yang susah, ada yang senang. Baru ya pengalaman abang jauh beracara di Medan tadi di segala macam lah. Berarti abang dalam naungan Pradi bang ya? Ya, Pradi. Ya. Karena anak kandung Pradi pertama. Anak kandung Pradi bang, ya anak pertama ya. Ya. Pradi semenjak yang stop tadi 4 tahun itu ya? Ya. Oke. Bang, anak kandung pertama, abang sekarang di 2021 ini fenomena Pradi semakin banyak bang. Nah, sebagai anak kandung pertama, sebagai angkatan pertama, apa pendapat abang tentang fenomena banyak sekarang Pradi? Pradi ini A, Pradi B, Pradi C, sehingga kalau aku lihat ada yang dirugikan, ada keuntungan juga. Keuntungnya begini bang. Ketika aku di Pradi C A, karena ini banyak Pradi ya, aku melanggar kode etik, lompat aja ke Pradi C B, tak dapat KTA. Itu mungkin yang positif buat orang yang suka melakukan kesalahan. Ya, fenomena ini bagaimana abang tanggapi bang? Ya. Jadi manusia itu kan mencari yang mau enaknya. Iya. Jadi itu memang tidak bisa disalahkan juga. Ada tempat ruang untuk itu terjadi. Jadi awal mula dulu Pradi dulu kan satu. Dari bentuk jadi 8 organisasi, ada IKADIN, AAI, SPI, PHI, APSI, semua berkumpul membuat KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia. Hanya berapa tahun aja terbentuklah Pradi. Undang-Undang 18 tahun 2003. Itu pelandasannya. Undang-Undang 18 2003. Di pasal-pasal akhir itu ada tuh bahwa Pradi ini organisasi dibentuk berdasarkan yang 8 organisasi itu. Nah, dibuat bagus oleh Pak Otto waktu itu awal dibuat bagus. Ujian, jadi memang ceritanya mungkin karena itu. Dulu syarat untuk menjadi ujian advokat ya ikut PKPA. PKPA itu pendidikan khusus profesi advokat, mendapat sertifikat. Tahun 2005, 2006 diadakan itu 2006 di tiap kota. Itu mendaftar harganya 4 juta. 4 juta untuk PKPA.
tahun segitu. Ujian bayarnya itu 1,5. enggak 800.000 apa 700.000 lah ujian. Dulu saya salah satu yang mengalami itu. Masa udah bayar mahal-mahal ujian nggak lulus? Nggak lulus. Jadi bulan Februari ujian, bulan Februari 2006 ujian, April 2006 saya mau menikah. Pengumuman Maretnya saya nggak lulus. Wow. Nggak lulus. Itulah karena masa udah bayar 4 juta nggak lulus juga. Ya memang dulu ada kesalahan seperti dulu ada hal yang saya tahu itu salah. Oh ya. Esai. Jadi bulan 9 ujian kembali. Kedua. Jadi bayar lagi. Ya 800.000. Khusus untuk ujiannya ya? Iya, bayar. Lulus. 2006 September itu lulus. Belum ada pelantikan 2006. So Indonesia 2007 ikut pelantikan. Jadi artinya orang yang nggak lulus tadi itu yang 2 kali pun belum ada juga nggak lulus. Nggak lulus juga. Se-Indonesia dulu contoh 10 ribuan di Batam aja, cerita Batam. Ujian pertama itu 70 orang yang ikut. Yang lulus 13 orang. Wow. Saya nggak lulus. Si 70 13. Lulus 13. Jadi 13 itu kalau di Batam ya salah satunya misalnya Bernard Ababan, ada Nelly, itu yang lulus. Siti Nurjana itu yang lulus. Nah, 7 bulan kemudian ujian kedua. Berarti kan 70 diambil 13, sisa 57. 57 ini belum lagi dari kota lain datang ikut lagi ujian. Lulusannya 9 orang. Wow. 9 atau 8 ya. Saya lah salah satunya. 8 orang, 9. Saya lah salah satu. Yang kedua itu ya? Yang kedua. Jadi ada beberapa yang itu nggak lulus. Yang berarti yang 49 itu nggak lulus. Nggak lulus. Nah itu mungkin dia ikut ujian yang ketiga 2007-nya baru lulus. Ada lagi nggak? Udah lagi PKP. Nah dalam masa itu terbentuklah KAI. Tapi ada juga eksis, dia nggak mau ikut KAI, tetap pradi ujian. 2007, 2008, 2009. Tahun 2012, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran. 2015 lah. Disitulah makin hancur. Jadi setiap orang bisa buka organisasi. 2015 apa ya itu udah buka. Jadi pradi aja ada 7, belum lagi KAI ada 2, belum ada Ikadin sendiri ada semua. Jadi banyak. Untuk yang mengikuti itu agak kecewa. Tetapi bagi masyarakat yang ingin mau jadi advokat lagi booming nih. Iya betul. Seneng aja. Ikut satu tempat, lulus dia. Bisa, nggak masalah. Gitu. Iya. Berarti karena kalau ku tafsirkan yang bilang abang berarti karena kita ketat juga Pradi. Awal mula dulu begitu. Iya. Sehingga istilahnya mau jadi pengacara ya betul-betul memang orang yang punya komitmen ke sana, betul-betul mau belajar ke sana. Contohnya lah seperti abang tadi tak lulus abang pertama, memang komitmen abang keras untuk jadi pengacara, belajar lagi, lulus. Kalau instan bang, bicara soal instan kita, berarti banyak yang dirugikan. Klien lah contohnya dirugikan karena pengacara instan kan belum tentu dia. Kalau instan itu kan maksudnya yang dirugikan itu bisa jadi ya mungkin masyarakat lah. Iya, kan masyarakat. Gitu. Ingin mencari bantuan hukum akhirnya tidak terpenuhi dengan baik. Tetapi itu kan ya memang fenomena advokat banyak itu akhirnya masyarakat mungkin salah memilih itu pasti adalah di dalam kehidupan pasti ada. Tidak semua juga orang baik semua, pasti betul. Ada. Ya sama lah contoh profesi lain juga begitu. Kenapa dia di notaris yang ini contoh notaris tapi lama atau sini dia malah kena ini. Di kedokteran juga begitu, ada malpraktek. Iya. Semua profesi ya? Ada itu. Ada ya? Ya memang akhirnya ya keberadaan memang advokat banyak ini organisasi ada juga menguntungkan. Ya menguntungkan bagi yang pengurus membentuk dapat duit, kumpulkan uang banyak. Dia lepas tangan mau apa ke hasilnya, penting dah sembalik yang dia diangkat advokat tuh urusan dialah. Nanti dia masyarakat dosa dialah, kan gitu. Betul. Betul. Nah di situ kan kembali kepada ya dibilang dosa ya tidak ya, kan karena dosa menggah itu kan Tuhan kan yang bisa. Jadi selagi dia masih melaksanakan yang memang dianggap tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, bagi dia ya masalah kan. Ya.
Karena buat organisasi itu bukan mencuri kan gitu kan? Iya. Bukan mencuri, jadi nggak bisa dikategorikan dosa kan? Iya. Nah, ketika dapat pengacara yang mau nipu orang, itulah dosa dia individu sendiri kan, bukan Iya. organisasinya. Oke Bang, berarti banyak juga istilahnya ini menjadi nilai positif juga di kita kalangan pengacara ini, khususnya kayak saya juga kan. Kalau terlalu banyak organisasi, seperti tadi saya bilang, saya kena kode etik si A. Iya. Saya bisa lompat ke B, Iya. tetap saya bisa beracara. Iya. Nah, itu menjadi pusing juga kan. Iya, ya memang hal-hal tersebut memang ya enggak, ya memang begitulah. Memang dan memang hal-hal yang memang tidak, kan memang sudah aturan, dia tidak tidak istilahnya ada aturan, apabila dia tidak melakukan ini ya tidak kena sanksi. Iya. Dia pindah ya kan nggak kena sanksi, nggak apa-apa. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Bang, Abang kan 2007 udah jadi pengacara dan berdomisili hukum di Batam ya? Ya, di Batam. Mungkin dalam jenjang waktu ini, khusus kita bicara soal Pradi Batam, ya. Dalam jenjang waktu karir Abang sebagai advokat, sebagai pengacara ini, mungkin Abang sudah merasakan bagaimana kepemimpinan ketua-ketua Pradi DPC kita. Mungkin ada tiga periode ya. 3 periode dan 2 ketua. Ya, 3 periode dan 2 ketua. Kalau saya pribadi cuma 1 periode, 1 ketua. Hari ini Pak Bistok kan. Ya. Menurut pandangan Abang, dari tahun ke tahun berganti ke kepimpinan, bagaimana menurut Abang tentang perkembangan Pradi, khususnya yang dalam naungan Pak Oto Hasibuan kita kan? Bagaimana perkembangannya Bang? Dari Di Batam? tahun ke tahun. Di Batam, khusus kita bicara Batam. Jadi kan Pradi ini awal mula tadi 2007, saya sumpah. Nah, 2008 di Batam dibentuk DPC. DPC. DPC di Batam ini dulu dibentuk tahun 2008 karena ada 4 organisasi yang aktif di Batam, yaitu IKADIN, AAI, SPI, dan IPHI. Masing-masing orang ini tidak one man one vote. Tidak, one person one vote, bukan. Jadi ambil masing-masing 5 orang. 5 kali 4 20. Masing-masing ketua ini calon. Jadi 4 calon. Tulis siapa pilih. Terpilih dulu Abdul Qadir dari AI. Ya. Dia 5 suara ditambah 4 suara dari yang lain, jadi 9 suara. IKADIN Pak Ampuan 5 suara. IPHI Pak Masuramin 5 suara. Kami SPI Andrea Siburian almarhum dulu ketua kami, dia 1 suara. Nah, terpilih Pak Abdul Qadir 2008. Disumpah lah, dilantik lah, turun pusat. Hanya dulu kan 4 tahun. 2012 pemilihan lagi. Menang lagi Pak Abdul Qadir. Cuman dulu sistemnya udah one person one vote. 2016 jadi terjadi pemilihan lagi. Pemilihan, nah itu one person one vote. Tapi yang datang aja, bukan seluruh anggota. Kalau anggota datang ya? Semua bisa suara, ini nggak yang datang di dalam forum itu. 2016 itu kebetulan saya nggak hadir. Jadi waktu lagi pulang kampung, ada acara pulang kampung ke rumah mertua di daerah Simalungun. Nah jadi infonya dia berkumpul ya, one personnya terpilihlah Pak Bistok Nadia. Oke, nah dilantik sekretarisnya Pak Bambang Yulianto, bendaharanya Bu Ade. Jadi Bu Ade ini dari 2 periode sebelumnya Pak Abdul Qadir pun dia bendahara. Jadi 3 kali lah di bendahara. Nah, yang menarik itu saat Pak Abdul Qadir baru membentuk Pradi yang pengurusan pertama itu. Kan saya pengurus terus ini. Dari Pak Abdul Qadir semua saya pengurus. Itu KAI kan ada terbentuk. Jadi KAI ini di Batam ingin menunjukkan kukunya. Komite wah begini. Jadi Pradi kita itu slow ya, karena merasa memang yang asal. Jadi maksudnya yang utama gitu kan. Slow ya, begitu aja terusnya. Jadi greget Pradi itu bahwa ini ada Pradi kurang sampai 2000 sampai hari ini pun. Ya begitu-gitu aja. Yang produk Pradi ini 2007 ini ke saya kesinilah itu. Itu kan orang-orang semangat. Bagaimana ini Bang? Bagaimana ini supaya Pradi terpandang? Bagaimana? Ya begitu. Kan begini Bang.
Kalau menurut saya Bang, kalau kita menganggap pemikiran kita kembali ke zaman yang lama-lama, periode lama, kalau kita tetap berdiam diri, bisa-bisa hilang kita Bang. Kalau pendapat saya gitu, kalau kita hanya ya karena kita sebagai orang tua lah kita bilang bisa hilang. Yang muncul nanti orang-orang yang menunjukkan dirinya gitu. Gini Bang, ini kan sudah mau habis masa dari Pak Bistok. Ya kalau menurut saya zaman Pak Bistok, kalau menurut saya Bang, menurut saya zaman Pak Bistok lumayan dia aktif lah. Kenapa? Karena saya dulu di Posbakum. Di Posbakum. Kenapa saya bilang beliau aktif? Setiap ada permasalahan Posbakum di Pengadilan Negeri ya, Pos Bantuan Hukum. Ya, kita kan pradi dulu dapat. Nah, jadi setiap ada konflik, setiap ada masalah, setiap ada ingin informasi, saya telepon beliau langsung respon. Jadi kalau untuk saya mungkin aspek-aspek yang lain saya nggak tahu lah. Saya bicara di Pos Bantuan Hukum Pradi Batam lah. Bagus respon beliau gitu. Jadi kalau saya menganggap Pradi sekarang lumayan lah ada responnya, tapi di dalam kalangan yang saya ikuti di Pos Bantuan Hukum. Karena setiap ada masalah, kemarin kan ada masalah Bang, tentang ada satu tim kita dipanggil ketua pengadilan, beliau langsung pasang badan. Pak Bistok langsung pasang badan membela anggotanya. Jadi saya ajung jempol. Jadi gini, ini kan mau selesai masa beliau. Oktober 2021. Mau habis masa beliau ya. Mau habis masa beliau. Jadi kan berarti terbuka untuk pesta demokrasi kita, ya kan? Semua orang berhak untuk menunjukkan dirinya layak sebagai ketua. Karena di zaman yang milenial ini Bang, zaman sekarang, saya rasa ketua itu memang harus berpikir lebih keras lagi Bang. Kenapa? Karena saingannya orang-orang muda juga. Pradi-pradi yang lain ada rata-rata orang muda juga saingannya. Jadi menurut Abang, kalau orang mau mencalonkan jadi ketua Pradi kita, DPC Pradi kita yang ditangani Pak Otto, apakah syarat yang mutlak yang dimiliki seseorang itu bisa cocok untuk mencalonkan jadi ketua Bang? Ya, jadi gini, itu kan kriteria untuk calon ketua itu sudah ada aturannya, di pusat. Harus sudah pernah jadi pengurus, itu kan 5 tahun jadi pengurus. Nah, terus lagi ya pengurus, lalu dia merasa sanggup, gitu kan. Terus ya memiliki kepribadian yang itu. Nah, itu kan aturan baku ya, betul. Kan? Namun kan ada lagi hal-hal yang memang nanti ada suatu, misalnya contoh di Jakarta Barat, baru-baru ini pemilihan ketua DPC Jakarta Barat, itu ada calon ketua harus menyerahkan 50 juta. Calon ketua. Baru nanti kalau dia menang ya syukur, kalau kalah ya uangnya buat kas. Semua? Iya, 50 juta harus. Itu Jakarta Barat. Jadi kalau di Batam kan ya mungkin tidak 50 juta. Iyalah. Kalau 50 juta calon tunggal. Iya, sepena kan misalnya contoh 10 juta. Jadi serahkan 10 juta. Kalau kalah ya itu uang kas. Dan disitulah dia kepedulian, dia calon ketua, dia pada organisasi Pradi. Dia menyerahkan 10 juta, ternyata dia kalah, ya sudah. Ikhlas saja lo go. Kalau itu tidak dibuat, ya kan calon-calon semua orang mau jadi calon. Iya, betul. Calon-calon ngotor-ngotorin daftar tulisan-tulisan si A, si B, ini calon-calon. Tapi kalau serahkan 10 juta, masukkan biasanya. Pas begitu panitia dibentuk, buka pendaftaran calon ketua. Selama 2 minggu siapa aja, masukin 10 juta sudah. Iya. Itu kalau yang ini standar lah, yang lain lah dia tidak ini seperti itu. Iya. Berarti itulah istilahnya ditambahilah ketika dirimu mau jadi calon ketua harus berani bayar harga. Oh iya. Itu kan. Kan kepedulian dia kepada organisasi. Iya. Kalau nggak ada itu gimana mau lihat pedulinya? Tiba-tiba ada muscap dia datang langsung saya nyalon. Ya kan gratis. Iya. Karena gratis itu biasa aja. Ada si A si B pasti nyalon itu. Oh iya. Cuma nggak sebut nama kan. Iya betul. Berarti ya Bang, seperti tadi setiap
setiap apa namanya ketua Pradi terbentuk, abang sudah jadi pengurus ya? Pengurus terus. Terus pengurus. Berarti sudah masuk daftar untuk syarat mutlak. Oh, bisa. Jadi bisa. Ada nggak rencana abang ingin mengembangkan Pradi ini? Ya, untuk mengembangkan kita harus masuk sebagai ketua dulu. Iya, ada rencana abang masuk jadi ketua. Jadi calon ketua dulu kan beberapa hari lalu juga sudah ada berita online bahwa keinginan saya ingin maju ketua Pradi supaya meningkatkan wibawa organisasi Pradi kita yang di pusat itu Pak Otto Hasibuan gitu. Berarti ada rencana abang ya? Nah, Berarti ada rencana abang ingin maju. Dengan alasan apa bang? Jadi satu ya seperti yang kemarin ada berita harian, jadi ingin meningkatkan supaya kita punya wibawa organisasi yang Pradi yang nanti saya pimpin tuh mempunyai wibawa. Jadi dan ingin ada mimpi-mimpi, bukan mimpi ya, maksudnya visi misi saya dari dulu yang tidak tercover oleh ketua-ketua sebelumnya. Ya contoh misalnya kita kan Pradi advokat, nanti banyak ini semua. Dalam pekerjaan-pekerjaan itu kan pasti ada gangguan. Paling contoh nanti misalnya lah ke pengadilan negeri sidang datang jam 10, sidangnya jam 2. Oh, saya rasakan juga itu bang. Nah, 4 jam. Nah, itu kan harus dibenahi. Kalau nggak ada teguran ya, kalau saya ketua Pradi, saya akan surat ketua pengadilan minta waktu audiensi ketemu, saya ceritakan permasalahannya. Jadi harus ada dasar juga. Bagi yang kecewa kirim, oh berarti nih, lalu ketua pengadilan, saya ketua Pradi, jadi menyampaikan pada tanggal sekian-sekian ada anggota saya sidang, jadwal perkara sekian, datang jam segini sampai 4 jam tidak ada alasan begini-gini. Masa iya waktu 4 jam hanya untuk begitu? Tolong dong diinin semua. Itu contoh. Itu contoh ya. Di kepolisian misalnya ada beberapa orang katanya kalau di sana mendampingi duduk, namanya advokat baru kan mental jatuh. Iya. Polisinya agak-agak sok bergaya kan gitu. Tinggal lapor aja. Nanti saya kedua hari datang menemuin Kapolres, audiensi ini nih pada tanggal sekian ada anggota saya. Jadi selaku pimpinan kan enak ngomong. Iya betul. Anggota saya pada tanggal sekian begini. Ya kalau dia nggak dengar kata Kapolres begini, kita enak loh. Ya tinggal kita ambil tindakan. Kita ini advokat nih paling enak. Contoh di kepolisian ada yang bertingkah. Kita surati ke Propos. Oh saya pernah ngalami juga seperti itu. Saya ada klien. Telepon, bang, ini ada orang ngaku-ngaku polisi, begini, dia ini terkait ada lahan. Saya telepon orang itu, lalu sama saya Roy nih, pengacara dari PT ini nih, dimaki saya. Wah nggak ada anjing babi gini, kau yang anjing babi gitu, berantem, bertengkar, anjing babi gini. Cuman kita kan kesel, cek nomor. Di mana dia? Datang saya ke Polresta, datangin, duduk dia di depan SPK. Halo, misi, siapa nama ini? Ya. Tadi apa maksudnya ngomong anjing babi? Emang di polisi diajari seperti itu? Dia ngomong, loh kalau kenapa rupanya? Kau minta nggak? Kalau nggak aku laporkan, gua propos sekarang. Laporkanlah. Ya saya laporkanlah ke bawah. Jalan kaki saya ke bawah. Diperiksa lah. Dapat nomor saya, nomor 1 waktu itu laporan propos. Panggil, dia dipanggil juga. Periksa dia gini-gini. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya minta maaf. Iya. Kalau orang Batak. Jadi kalau kemarin minta maaf waktu saya datangi kan nggak sampai ke sini. Iya. Ya kebetulan juga kan dia ada marganya. Jadi beberapa teman yang kenal saya telepon, jangan itu ulah aku. Nah, seperti itu. Sama di kejaksaan. Jadi saya mau mendampingi diusir oleh jaksa. Wah, saya somasi dicuekin. Ya, saya gugat. Tergugat 1 jaksanya, tergugat 2 kepala kejaksaan negeri Batam. Sidang berjalan, mediasi. Kan kalau sidang kita sidang pertama pihak hadir mediasi. Saya nggak mau mediasi, belum hadir pihaknya saya bilang. Datang hakimnya ini nggak bisa, dia bilang. Dia yang datang itu kalau nggak salah Kasidatun, kepala sesi Pratkana kan dia mewakili kan. Nggak bisa yang mulia, ini kan saya gugat pribadi. Contoh kalau perceraian, jaksa diceraikan nggak mungkin diwakili, jadi harus pribadi atau lawyer yang mendampingi. Itu kejadian tahun 2016. Nah, itu kan cerita 5 tahun lalu, seperti itu. Itu belum ketua, saya belum ketua. Itu maksud saya. Belum jadi ketua. Iya, itu maksud saya. Kalau saya jadi ketua, mungkin akan lebih dari itu. Iya, gitu. Betul. Sedangkan abang masih membawa nama sendiri aja sudah berani mendobrak hal yang memang tidak wajar kan bukan kita mengada-ngada apalagi jadi ketua abang ingin melakukan hal yang terbaik buat anggota ya itu. Tapi kan harus ada dasar harus ada dasar betul.
Ya sama ada di satu Polres. Kita mau putusan mau supaya pengosongan lahan maning kan, minta teguran semua, terus akhirnya koordinasi dengan kepolisian supaya ya bertingkat kepolisian ya surati ruas dah. Ruas dah tegur Kapolres ya. Langsung malah pihak sana, kapan lu dilaksanakan? Lu dari dulu kan gitu. Iya. Seperti ya itulah artinya advokat tuh enak loh, dia punya surat yang memang sangat sakti gitu. Iya. Kalau ditempatkan dengan sesuai dengan tempatnya gitu. Berarti itulah salah satu Ya, dasar visi misi dan keinginan Abang kalau sekiranya Abang kan mau mencalonkan ketua, ingin meningkatkan derajat advokat Pradi. Ya, harkat martabat. Di depan para penegak hukum lainnya, ya begitu ya. Itu suatu yang keinginan yang mulia, Bang. Ya, sama satu lagi ada. Organisasi. Jadi 3 periode yang saya lihat penempatan kan ada organisasi itu kan biasanya ada kepala bidang, struktur pengurus. Iya. 3 kepengurusan yang sebelum-sebelumnya ini saya lihat belum menempatkan seorang pada tempatnya. Sehingga tempat itu tidak berjalan. Iya, Karena itu. sesuai dengan orang yang ahlinya di sana kan. Betul, begitu kan. tidak dibilang atau tidak diminati oleh yang ditunjuk. Iya. Yang ditunjuk itu tidak minat. Nah, kalau saya nanti jadi ketua, itu nanti ada satu waktu betul-betul itu menempatkan mau nggak jadi ini begini. Jadi harus persetujuan orang itu benar-benar dan memang dia berminat dan kita tanya potensi kan ada 500 nih Pradi yang Oto Hasibuan di Batam ini kan ada 500 orang. Walaupun paling yang sering kelihatan hanya 200-150 lah. Ya kita datangi bayar satu-satu bagaimana gini ya itu. Jadi yang ingin membuat maju kita rangkul. Iya. Jangan bikin nama si A, si B sini. Jadi beliau ya. Hanya nama aja seperti itu. Iya. Tapi ya kayak kemarin Bang. Pradi kita kan pos bakung kita dicabut tuh. Ya kan, dicabut. Nggak seperti dulu. Otomatis kita. Sekarang ada pemilihan, nggak tahu lah itu peraturan dari pengadilan lah. Ada pemilihan. Dicabut kita karena alasan ya mereka lah yang tahu, katanya sudah cross check ke 5 orang yang mendaftar. Dan cuma Abang yang menelpon aku. Aku kan koordinator pos bantuan hukum. Abang telepon aku. Dik, iya, Pradi pos bakung kita dicabut ya. Kenapa bisa kayak gitu? Nanti kalau kita kalau saya nanti ketua saya akan ambil lagi, itu Abang bilang. Jadi maksud aku begini Bang, sebelum pun ini mau pemilihan, Abang sudah semangat. Apa nanti Abang jadi ketua nanti akan membenahi semua lini? Ya itu kan salah satu yang memang sebenarnya tidak enak, tapi itu yang salah satu akan dilakukan adalah berebut kembali, kembali gitu. Seperti itu, ya kan diusahakan kan gitu, berebut kembali bagaimana. Terus lagi juga di pengadilan agama, ya bagaimana juga bisa ada di sana, karena kayaknya di pengadilan agama di Batam itu pengadilan agama bukan kita yang standby itu. Ada LBH. Ya mungkin, tapi yang paling penting Pengadilan Negeri Batam lah. Ya kalaupun kita tidak bisa sendiri, ya minimal ada orang itu kita juga harus ada. Gitu. Kita kan banyak nanti yang baru-baru lulus ini semua juga ingin tahu bagaimana belajar ya. Itu pos bakung itu tempat belajar. Ya. Jadi ini kayak respect ini orang. Yang pas Abang telepon kan kamu nggak langsung telepon aku. Ini respect ini orang. Karena baru dengar itu. Wah. Dengar dari siapa Bang kemarin itu? Siapa ya? Lupa. Tapi emang ada yang bilang udah nggak di situ lagi. Waduh. Seperti itulah. Dari senior cuma Abang yang telepon aku. Ya kalau yang lainnya ya mungkin ya. Tapi emang nggak bisa juga sih semua di sana. Mungkin ada orang kan bagaimana supaya tetap mikir dapur ngepulnya sendiri bagaimana kan itu. Mungkin masih sibuk dengan urusan dapur ngepulnya, sibuk dengan A, B, C kan gitu. Ya. Jadi kalau Abang sudah memang pastilah mau mau jadi calon ketua dan ketika nanti menang, berarti 100% Abang akan perbaiki lini-lini. Buat ada kita ya. Yang sudah bagus ya ditingkatkan. Yang agak-agak ada kurang itu diperbaiki. Yang bagus itu contoh. Dulu Pradi kan buka puasa bersama anggota diadakan. Itu harus tetap diadakan. Iya, betul. Nah, Pradi yang Pak Bisto kemarin akhir tahun ada mengadakan Natal. Baru pertama kali loh Natal Pradi ada di Batam.
ya itu dilanjutkan. Jadi hal yang baik tetap dilanjutkan. Kita lanjutkan. Baru kemarin juga ada yang baik bantuan tentang COVID kita kemarin kalau nggak salah. Oh ya. Ya kan ada juga kita juga itu bagus juga, positif juga kan. Iya positif. Karena masuk juga di channel saya kemarin itu. Oh iya yang untuk bantuan yang pas pertama kali COVID. Ya. Jadi itu juga harus ditambah diituin ya. Seperti itu. Jadi yang baik, yang sudah bagus berjalan kita pertahankan. Kan? Yang agak-agak ini kita perbaiki supaya bagus. Gitu. Ya, dirapikan ya. Ya kalaupun saya ketua 5 tahun masih ada waktu lah. Setelah itu ya saya kan harus regenerasi. Ya. Jadi dari anak kandung Pradi nomor 1 ya nanti harus yang anak kandung nomor 7. Nah itulah. Supaya ada regenerasi. Betul. Berarti waktu abang punya kesempatan 5 tahun itu abang akan maksimal semaksimal mungkin ya. Tidak mementingkan kepentingan pribadi. Karena seperti yang abang ceritakan tadi, itu kan abang terobos hal yang sangat membuat abang jengkel seperti tadi di kejaksaan segala. Individu abang mendapatkan berkat di situ kan gitu. Tapi kalau menjadi ketua bisa jadi umum. Bisa menyelamatkan semua anggota abang. Iya. Keren bang. Jadi menurut abang banyak nggak kandidat kita yang akan mau maju ke? Iya, mungkin kalau dengar nanti ada 10 juta setor itu mungkin agak berkurang. Bentar, kita ngopi dulu. Terima kasih atas kopi. Iya. Kalau mendengar 10 juta? Ya mungkin mikir lah. Mikir ya. Mungkin hanya 1, 2, 3 orang lah. Tapi syukur kalau ada 5 orang, ya syukur nanti 50 kas Pradi langsung terisi. Iya. Siapa yang jadi ketua, ya dia bisa menggunakan itu kan begitu kan demi kemajuan Pradi kita. Iya gitu. Tanggal berapa kira-kira bang? Itu belum informasi yang dari pengurus KSB kemarin, ketua saya bendara, mungkin minggu-minggu depan tanggal 10 ini akan ada rapat mereka. Rapat mungkin harus memberi surat ke DPN bahwa sini akan bentuk musya begini-gini baru bentuk panitia seperti itulah. Ya step by step. Kalau panitia lewat Oktober pun dilaksanakan, ya padahal kan ada juga alasan Covid. Iya. Ya bukan berarti KSB yang sekarang tidak bekerja, memang sudah bekerja. Itu yang terjadi gitu. Iya. Berarti kalau sekiranya ada pun nanti keputusan bahwasannya ngasih 10 juta kah, 15 juta kah, atau 5 juta, pasti abang ikut fight. Dengan tujuan ingin mengembangkan Pradi kita ini ya. Ya jangan kan 10, 15, 25 juta pun kita masih setor. Ini memang betul-betul memang punya komitmen kan gitu. Iya. Karena cuman aku bilang ya bang ya, kalau ya ini kan ruang lingkup Batam lah, nggak sebesar Jakarta. Kalau sebesar Jakarta mungkin ketika dia jadi ketua mungkin banyak plusnya di dia. Ini kan Batam agak kecil, tapi abang berani bayar harga untuk membangun, tujuannya membangun Pradi kita kan begitu. Bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi kerja aja, jadi lawyer aja kita habis cari uang banyak-banyak kan? Betul kan? Nah, karena untuk membangun Pradi kita semua, ya udah saya mau bayar harga sekian. Kalau untuk kaya diri sendiri, ya udah jadi lawyer aja. Karena abang istilahnya udah go Batam, Jakarta sudah bersidang, di Semarang sudah bersidang. Kalau soal pengalaman uang, cari uang mungkin nggak kurang. Kalau untuk jadi ketua mencari uang tuh apa? Ya itu dia. Jadi ada yang bilang, jadi kalau untuk jadi ketua dia mau cari duit, itu jauh-jauh lah kayak gitu. Tapi kalau saya nanti ingin jadi ketua, ingin membuat yang lebih baik, itu tujuan saya. Ya seperti gini. Jadi nanti kalaupun jadi ketua ya, misalnya Tuhan merestui jadi ketua, itu kan ada di Pengadilan Negeri Batam kan di situ tempat ajang bertemu nih. Advokat yang sudah senior dengan yang junior. Jadi sebenarnya dari yang junior ini, maksudnya junior itu ya sumpahnya ya, disumpah tahunnya gitu, bukan umur ya. Bukan umur. Jadi tanda kutip harus dibedakan. Jangan nanti dia umur 55 masih bilang junior. Ya memang umur 55, tapi kan dia baru dilantik 1 tahun lalu kan gitu. Jangan kan itu umur 60 tapi baru dilantik 2 tahun lalu kan junior. Nah, yang junior ini dan memang umur masih di bawah 50 kan banyak itu. Itu rencana saya itu mereka masuk struktur di kepengurusan. Harus masuk dia. Jadi di bidangnya apa? Misalnya si A, ini wah, mau jadi apa? Ini mau ke kelembagaan antar anggota. Benar ya? Ya, oke.
ini olahraga, mau jadi olahraga ya sudah. Jadi tempatkan sesuai dengan. Jadi nanti ketua bidangnya selain lihat senioritas juga lihat semua, juga keaktifannya. Ada aktif, tapi dia merasa jangan aku lah ketua bidangnya, tapi dia anggota bersedia. Itu kita datangi satu persatu. Wow, keren itu. Itu rencananya. Keren itu. Karena gini bang, ya orang-orang muda ini yang punya potensi karena nggak dipanggil segan kan. Iya. Berarti abang jemput bola menangin mereka. Iya, kan udah dipantau dan ataupun si A. Kita punya teman si C, tuh si A aja ketemu lu bertiga ngopi gitu. Gitu. Keren. Asal pasang nama ini. Iya. Tak ada kegiatan, tak ada apa semua. Iya, mati suri jadinya. Iya itu. Keren itu karena memang betul kayak kami di futsal ini ya bisa nanti dijumpai, oh ini ketua bidang ini, contohnya Bang Hari kan, atau Bang Bintol ketua bidang olahraga ini, panggil, siap enggak? Siap. Berarti itu namanya jemput bola. Iya. Bukan hanya ini daftar nama-nama kita yang dekat di kita masukkan. Yang nggak dekat di kita lupa. Dia Pradi nggak? Jadi Itu dia. Oh, itu keren. Jadi bisa mengenal semua anggota dari A sampai Z. Iya. Dan lagi selain itu juga nanti ada begitu dia dipilih apa usul kegiatan 5 tahun ini apa ya. Nah, itu secara pribadi dulu. Iya. Baru nanti ada rapat, disitulah secara formalnya. Ya, masa Pradi nggak ada acara, namanya kita adain seminar hukum di SMA negeri mana, di kampus mana, ya nggak ada biaya, kita biaya sendiri kan gitu. Iya betul. Karena ya seperti tadi kalau bagian dia bantuan hukum dia bisa seminar macam LBH-nya Mawar Saron kan sering ke SMA. Nah itu tentang narkoba, pelecehan seksual, itu bagus. Jadi abang akan menghidupkan itu kembali. Iya, dan kita aja yang sanggup di bidang itu yang semangat itu sebagai ininya gitu loh. Bukan saya turun sendiri. Iyalah. Jadi ini ajak bersama. Ini ada ide begini yang setuju bagaimana kumpul lah seperti itu. Keren. Itu kan gitu. Keren. Ya, tapi itulah kan memang mulai terpikir itu ya sejak setahun 2 tahun ini bagaimana. Ya kebetulan juga katanya Pak Bisto Nadia tidak ingin melanjutkan pengurusannya. Ya kalau dia masih lanjutkan ya gimana juga kan ya kita segan lah kan gitu. Tapi ya dia sudah katanya sudah tidak lah ya sudah. Oh cukuplah beliau katanya. Berarti abang punya keinginan ya karena melihatlah selama ini perkembangannya memang bagus. Ya tapi mau membuat lebih bagus lagi. Ya kita tidak bisa pungkiri ya kepemimpinan yang lama bagus, tapi kita mau menciptakan yang lebih bagus lagi demi anggota-anggota yang baru juga. Karena memang anggota baru ini bang seperti kayak kami ini masih mungkin dianggap di pengadilan ini belum ada suara ini masih dianggap. Tapi kan kalau ada ketua yang menjadi pelopor bisa dianggap juga yang baru-baru ini seperti kami ini kan. Siap. Mantap bang, semoga keinginan abang tercapai karena ini suatu keinginan yang sangat luar biasa. Karena hal yang baik yang kita inginkan ya Tuhan pasti akan restui gitu. Dengan dukungan dari teman-teman ya. Kemungkinan semoga apa yang abang inginkan untuk membangun bukan untuk kepentingan pribadi semoga tercapai bang ya. Amin. Sukses juga abang di dunia pengacara. Sukses tujuannya mau jadi ketua di dalam waktu dekat ini ya. Amin. Semoga sukses dan siap untuk tempur, memberikan jiwa dan raga dan waktulah untuk membangun Pradi ini. Ya terima kasih bang sudah mau cerita-cerita banyak. Saya sangat berterima kasih senior sudah mau hadir di sini. Ini sangat luar biasa bang. Ini YouTube ini baru saya buat, tapi saya sudah menghadirkan orang yang sangat berpengaruh. Saya bilang sangat berpengaruh. Bukan karena abang ada di sini, memang nampak kok dari sempat terjadi. Kita di Pinang jumpa. Abang katakan juga ada kantor di Jakarta juga. Ya sempat setahun. Iya. Setahun Sempat kan abang cerita sama karena saya. pandemi nggak perpanjang. Iya. Nggak ada yang sewanya. Iya, jadi untuk jadi ketua kalau menurut saya pribadi layak. Tapi apapun nanti keputusannya di setiap pemilihan ya legowo ya bang ya kan ya kan namanya ya kalau nggak saya jadi ketua ingin membangun Pradi ini, saya menjadi anggota pun saya siap untuk membangun. Iya. Siap menang siap kalah bang. Iya memang. Siap. Oke bang, terima kasih buat waktunya. Sukses terus. Salam buat keluarga bang. Salam buat anak-anak kakak. Oke bang, terima kasih bang. Siap.